Kan itu ibarat pekerjaan-pekerjaan pemadam kebakaran. Ketika kita kerjakan itu sudah ada yang menjadi arang, sudah ada yang menjadi abu, ya kan? Ada kerusakan yang kemudian tidak bisa dikembalikan lagi utuh ketika kita melakukan penindakan. Jadi kalau kita perhatikan sebetulnya strategi penindakan itu mestinya strategi yang paling terakhir loh, ya kan? Nah, strategi yang harus diutamakan adalah strategi yang kemudian membentuk masyarakat dan membentuk sistem yang lebih akuntabel, ya kan? Jadi itulah yang kemudian kita KPK rumuskan jadi 3 strategi KPK. Yang pertama penindakan yang sering kita dengar kemarin ya. Yang kedua itu adalah strategi pencegahan, dan strategi ketiga adalah strategi sosialisasi. Kalau pencegahan kita bicara tentang sistem. Sistemnya gimana nih? Apa yang bisa kita perbaiki? Bagaimana supaya kemudian kalau orang mau kong kali kong mau mengambil cuan nggak jelas begitu, itu jadi semakin susah. Ya kan, itu yang kita kerjakan di pencegahan. Ya kan, tetapi dan pencegahan itu kan melibatkan semua hal, baik yang berbau teknologi tinggi, apapun semuanya, kemudian pakai teknologi internet dan sebagainya, kita akan coba mulai untuk pencegahan itu. Tetapi sehebat-hebatnya teknologi masih bisa saja ditukangin karena manusianya lebih pintar daripada teknologinya. Karena itu satu strategi harus diarahkan juga untuk menuju kepada perbaikan manusianya, mulai kita sebut dengan strategi pendidikan. Itu beda, Pak. Nah, beda lagi. Strateginya awal penindakan, strategi pemadam kebakaran yang sudah mematikan api, walaupun sebetulnya pada saat itu sudah ada arang dan sudah ada abu yang kemudian nggak bisa diperbaiki lagi. Nah, harapan kita buat strategi yang lainnya lagi itu jangan sampai memungkinkan kita masuk ke strategi penindakan. Pencegahan mestinya menjadi sasaran yang sangat-sangat penting. Apa gunanya kita bangga dengan KPK kasus dengan kerugian 20 miliar, ya kan? Karena apa? Karena yang dikembalikan ke negara itu nggak akan bisa sampai 20 miliar lagi. Walaupun dalam penindakan KPK itu sudah bergeser kepada itu ya. Pendidikan itu nggak lagi ngomongin penindakan itu nggak ngomongin lagi bahwa orang itu dihukum harus masuk penjara. Hukuman itu harus masuk penjara karena pemidanaan badan itu nggak terlalu efisien. Contohnya gini loh, kalau saya biasa Bapak dan Ibu ya punya kesempatan korupsi 120 miliar, tuntutan hukumannya 10 tahun. 10 tahun itu setara dengan 120 bulan. Ya, bagi ibu-ibu tanya sama saya, Pak Jansen mau terima nggak? Saya terima. Kenapa? Hitung-hitung saya masuk penjara digaji 1 miliar 1 bulan. Betul nggak Bapak dan Ibu ya? Nah, ya, kayak pengajar ini. Ya, tapi itu maksudnya bahwa kemudian penindakan itu sendiri itu hanya berusaha menyelamatkan arang-arang yang supaya jangan hancur lagi. Nah, sekarang yang lebih penting itu adalah di sisi pencegahan, ya kan? Kita ingin supaya kemudian sistemnya bagus, ya kan? Kita ingin supaya manusianya bagus. Karena itu kami dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat kemudian mengurusi tentang sisi manusianya, ya kan? Manusianya yang bakal apapun teknologi canggih yang kita masukkan untuk pencegahan, apapun metode dan sistem proses canggih yang kita masukkan di dalam sistem administrasi kita, pasti ada kemudian orang yang bisa ngakalin itu. Betul nggak Ibu? Betul ya? Iya, pasti kayak gitu karena manusia lebih pintar, lebih kreatif. Nah, kita menyasar manusianya supaya kemudian ketika dia sadar, ya kan, Bapak dan Ibu ini sadar ke sini bahwa Bapak dan Ibu juga adalah korban. Ya, korban Bapak dan Ibu juga korban dari korupsi, cuma nggak pernah merasa sadar kalau korban, ya kan?
Beda sama kejahatan umum, pencurian. Kalau pencurian kan saya lapor polisi, Pak saya hilang satu sepasang sepatu, si korban merasa ada yang hilang. Tetapi korban korupsi dia nggak pernah tahu bahwa dia itu adalah korban juga. Contohnya bahwa kemudian ketika sekolah itu anaknya harus bersekolah di gedung yang tidak layak karena kemudian uang pembangunan itu korupsi, maka sebetulnya anak kita itu adalah korban dari korupsi. Cuma kita nggak pernah sadar bahwa kita jadi korban dari korupsi. Dan juga kita adalah pelaku